hilangin dulu gengsi. Mau bertani, terus yang membawa kunci sukses itu satu, kita buat karya. Tarima binika. Ini kayak gini. Penyilangan yang baik dan benar, ya Pak. Yang baik dan benar ya Pak. Yang baik dan benar dan tidak salah Dan tepat. Bingung. Pengen diginiin. Aduh bosan kieu wae modelnya Pak. Teh kita teh. Ada apa ini teh? Halo, assalamualaikum dan berjumpa lagi dengan saya Maldino Umal Fadli di acara ngobras yang ke-5 dan insya Allah pada kesempatan kali ini ngobrol masalah apa ya, penyilangan anturium disilangkan. Gimana sih caranya? Jadi supaya bikin spesies baru, hibrid baru itu gimana caranya? Kemarin kita pas di podcast yang ketiga sempat kita menyinggung tentang persilangan anturium dan pasar ya, potensi pasar nasional juga internasional. Nah kemarin itu kita jelasin bahwa kalau di luar itu kalau misalkan kasarnya nih ya, kalau saya kebetulan di bidang ekspor tinggal tulis anturium hybrid aja. Mereka itu karena udah lihat tulisan hybridnya aja udah menarik banget gitu, udah menarik, bisa ngejual, ada nilai pasarnya tersendiri gitu, ada nilai jualnya tersendiri dari hybrid ini. Nah makanya dari situ kemarin kan kita masih cuman ngobrol-ngobrol biasa, dan sekarang kita langsung prakteknya kayak gimana ngawinin persilangan teh gimana gitu caranya. Nah dan sekarang kita mendatangi greenhouse Bapak Tono Ciwartono. Jadi kalau misalkan di sini mah di Bandung tuh nggak ada yang nggak kenal Pak Tono, semuanya kenal insya Allah. Insya Allah kenal lah. Pokoknya kalau misalkan tanaman beliau mah udah udah ketalah, kalau bahasa Sunda mah ketalah. Nah makanya kita langsung ngobrol langsung sama ahli core the core, wes. Pak Tono Ciwartono. Oke. Pak Tono mana Pak? Jadi kalau misalnya kemarin teman-teman yang udah ikut di ngobras yang ketiga, nah ini udah insya Allah udah gak asing lah. Gak asing. Udah. Karena bukan baru kalian gitu. Udah pasaran. Bukannya udah pada. Terus apalagi kalau misalkan udah yang stay di Pak live sale. Live sale emang sudah asik lah, pokoknya udah, oh ini Pak Tono udah tahu. Jadi Bapak intinya apa di ngobras yang ketiga? Mau makan dulu ini apa mau ngomong dulu? Jadi Bapak teh kudu tanggung jawab Pak. Di ngobras ketiga teh Bapak teh ngobrolin tentang persilangan anturium Pak. Oh gitu. Udah kemarin mah cuman teori aja. Jadi Bapak teh harus ada pertanggungjawaban Pak, jangan cuma teori. Nah sekarang jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita langsung memperlihatkan gimana cara penyilangan yang baik dan benar ya Pak. Yang baik dan benar ya Pak. Yang baik dan benar dan tidak salah dan tepat. Nah Pak, jadi ini teh kemarin teh kita teh ada apa ini teh? Jadi kita teh kemarin udah bikin status ya di mana, di IG untuk jadi teman-teman yang pusing, yang bingung untuk ngajuin pertanyaan. Nah, jadi kita teh di sini udah punya beberapa pertanyaan. Nanti Bapak jawab. Berat nggak? Kalau ringan-ringan mah nggak usah dijawab. Oh ya, ya. Jadi Anda tuh harus nanya yang susah, gak boleh yang gampang-gampang. Kalau pertanyaan mah yang gampang mah kan tinggal klik di Google, banyak jawaban. Ya sih, sih benar. Cuman kalau misalkan di Google teh Pak cuman baca-baca keabsahannya teh kurang gitu Pak, kurang afdol Pak. Boleh. Jadi kalau misalkan ngeliat langsung mah gampang gitu, kalau ngeliat langsung mah jadi lebih enak gitu Pak. Ini. Tapi kan kalau misalkan kata Bapak gampang, kalau kata teman-teman atau saya mungkin belum tentu gampang Pak. Makanya kita langsung liatin Pak.
Intinya mah Bapak tanggung jawab ya Pak, intinya mah eta Pak. Gampang, susah itu nggak mau praktek. Tapi Yang Pak susah pada praktek Pak. Beli bahan prakteknya apa sekarang mah beli bahan praktek mungkin teman-teman yang suka tanaman mah udah punya materi lebih dari satu tanaman. Makanya banyak pertanyaan kalau lebih dari satu tanaman biasanya. Udah Jadi, mulai bingung. pengen diginiin. Aduh bosan kayak wae benernya Pak. Tapi bener sih kalau misalnya Anthurium spesialnya teh apa ya? Enggak, kalau film juga bisa sih disilangin, tapi kalau tempat dingin kayak gini mah kurang ini ya Pak. Jadi keberhasilannya cuma 15%, 10 lah, 10 sampai 15%. Tapi kalau Anthurium mah yang pernah saya silang udah beberapa hybridan yang kelihatan udah bagus. Banyak gitu, bukan banyak tapi ada. Jadi kita tuh punya kebanggaan tersendirinya Pak. Wah ini silangan saya. Apalagi kalau udah dikenali di Uzo. Bukan di Dunia setiap negara gitu. Di Jadi dunia udah ini. banyak lah. Jadi ini silangan sendiri itu udah nyampe ke misalkan ke Jepang atau ke Thailand. Jadi orang lebih mudah mengenali tanaman dan siapa penyilangnya. Diutamakan kalau buat penyilang-penyilang yang muda-muda atau yang udah punya track record bagus juga, usahakan punya data, jangan kayak saya sendiri jadi masih ilmunya otodidak, jadi nggak ada catatan. Jadi kalau Nggak yang ada data. Kalau yang muda nih, Anda yang muda, Benar. dicatat si A kali si B, AB kali si A, ABA kali AA, BB. Gitu ya Pak catat. Tapi dengan syarat si nyilangan Anthurium ini catatan tanamannya itu dari spesies dulu, baru spesies ini silang spesies ini, misalkan keluar hybrid atau hybrid cross, baru kita data. Kalau indukannya nggak jelas, misalkan hybrid, awalnya mulanya itu hybrid ini hybrid apa kan nggak jelas. Jadi bilang ntar buat hasil dari silangan itu 1 sampai 2 tahun ke depan itu ini indukan awalnya itu S. observades misalkan. Nah, terus hasil silangannya itu hybrid S. observades, sedangkan genetiknya itu sebelumnya itu nggak jelas. Itu spesies apa hybridnya. Di spesiesnya jadi spesiesnya yang murni yang belum kesilang-silang cerita nama. Itu teh jadi untuk yang muda tulis dulu spesiesnya, pokoknya mah jadi tahu silangannya. Pak Tono mah udah tua jadi gak ketulis. Bener Pak? Kayak Pak langsung Pak lanjut. Kita langsung praktek Pak lah. Sebenarnya mah ada sih yang lain video-video teman-teman yang lain juga ya Pak. Tapi kita udah lebih upload juga ya. Ini versi Bapak Tono ini mah. Pak, mana Pak? Awalnya itu kayak gini, kita pilih dulu bunga, atau sebelumnya kita kenali dulu tanamannya. Ya ini misalkan ini jenisnya Anthurium itu ini udah hybridnya juga ini udah hybrid cross, jadi udah tidak hasil silangan antara Luxurian Caripapilaminum, jadi ini udah hybrid cross, jadi persilangan ke 1 hybrid crossnya. Nah kita mengenali tanaman ini buat nyilang. Ini awalnya kan bunga ini masih kering, jadi awalnya ini masih ketutup bagian ini, ntar dia kebuka. Nah ini ciri-ciri si tanaman ini udah bisa disilang, ini itu keluar lendir di bagian sini, keluar air di bagian sininya. Nah itu posisi tanaman Anthurium ini sudah bisa disilang, karena ini mah kan masih 1 sampai 2 hari ke depan. Nah di bagian ini itu hasil lendirnya itu keluarnya itu di pagi hari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah itu sudah tidak bisa disilang, jadi nunggu lagi misalkan di malam hari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi ada masanya buat penyilangan. Ini 1 hari 2 hari ke depan ini baru bisa disilangkan. Nah kayak gini. Ini yang si bunga Anthurium ini yang sudah bisa disilangkan, karena di sini sudah kedapatan
si lendir atau si airnya itu udah keluar kayak gini. Nih, kalau ditarik sama tangan itu dia basah. Lebih jelasnya lagi kita muter ke sebelah sana. Yang udah kelihatan tuh, coba nih, dideketin nggak? Kelihatan ada dideketin. lendir. Ada lendir di bagian Masuk bunga. Lendir. Nah, ini. Kelihatan. Nah, ini posisinya itu kalau di hewan ini itu betina posisinya. Jadi kita cari buat pejantannya. Ntar si ini itu dicampuri dengan serbuk sari dari anthurium lain. Nah, ini jenis spesiesnya itu Papillaminum. Jadi ini masih spesies atau original. Di serbuk. Pak, Bapak ada serbuk nggak, Pak? Serbuknya kita ngambil dari jenis-jenis kuping gajah lain, misalkan dari Magnificum atau Pak, dari Crystal. bisa mau Pak sekarang praktek, Pak? Bisa, boleh. Siap. Kita muter. Kita udah dapat. Jadi si serbuk sarinya itu dari kuping gajah lain atau dari anthurium lain. Cirinya itu dia kayak gini. Jadi si benih serbuk sarinya udah bisa kita pindahin ke yang tadi yang lagi berlendir itu. Kayak tepung ya, Pak? Yang tepung. Kayak gini. Ini kan karena ini mah kita peralatan seadanya, jadi kita ambil dulu. Bentar, Pak. Kobil tuh dulu, Pak. Kobil itu gimana? Kobil tuh nikah, haha. Oh iya. Tarima abi nikah. Kak Abi nikah. Alvin Rubi Haram. Astagfirullahaladzim wa minkum. Ini kayak gini. Nih, serbuk sarinya kayak gini. Kita di bagian yang tadi keluar air itu kita kasih ini. Tapi satu catatan, jadi jangan ditekan. Kita ngikutin ininya aja. Ngikutin lucunya, Pak. Nih kayak gini. Kalau punya peralatan lebih canggih, nggak secanggih tangan saya, kita bisa beli kuas yang memang diperuntukkan buat menyilang. Ini bisa diulang-ulang. Nah kayak gini. Ini ada satu lagi kebetulan. Ini tadi apa, Pak? Serbuknya teh serbuk. Ini serbuk Magnificum verde. Magnificum verde. Ini udah dinikahin, Pak. Ya, yang itu udah malam pertama, Pak. Ya. Jadi mulai malam ini dia udah malam pertama. Malam pertama. Malam pertamaan. Nah, jadi tingkatan kita nyilang anthurium antara berhasil dan tidaknya itu tergantung si lendir ini udah full apa belum. Jadi kalau misalkan kayak tadi masih separoh, nah kita bisa ulang lagi di besok pagi atau di sore hari atau malam hari esoknya lagi. Jadi kita ulang. Jadi jangan menyilang itu jangan satu kali, bisa diulang besok keesokan harinya. Jadi kalau kawin bisa beberapa kali gitu, Pak? Iya, kan orang juga tidak bisa satu kali. Ya, kawin. Iya, berulang-ulang. Aduh, otakku lihat coba. Oke. Nah, ini beberapa yang udah disilangkan. Jadi yang sudah berhasil, punya cirinya berhasil itu. Jadi si tuas bunga ini dia udah kelihatan kayak biji-biji ini nih, kayak gini. Oh, nanti kayak gitunya. Berhasilnya. Tingkatan keberhasilannya. Terus tingkatan keberhasilan di penyilangan anthurium, kita nggak bisa semua jenis anthurium kita silang. Jadi dari awal kenali dulu jenis tanaman anthurium. Kayak gini, ini jenis daun dop, kita nggak bisa silang ke jenis daun kilap. Atau sebaliknya, kayak gini. Atau kita silang misalkan ke PCI nih. Jadi tidak bisa, ini tingkatan keberhasilannya hanya di bawah 10%. Atau kita ini di bawah dari sini, nah di bawah serbuk sarinya misalkan ke bagian ini, nah itu tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi ketimbang dari daun dop ke daun kilap. Oh, jadi yang diambil serbuk sana ya, Pak? Ya, kalau daun kilap
kita ambil ke daun dop. Jadi lahirannya mah di sini lagi. Ya, kita ini pakai misalkan kuping gajahnya dipakai betinanya. Lendir teh betina. Ya, yang lendir itu betina. Oh, jadi kalau yang cowok mah serbuk. Serbuk sari. Terus kalau yang homo, Pak? Yang homo mah jadi silangan dari jawab, Pak. Enggak, memang ada itu. Ada. Jadi ada. silangan dari spesies misalkan kayak radikan X desleri. Nah, dari X desleri kali X desleri itu bisa berhasil bila mana ada hasil hybridnya itu sudah mandul. Jadi hanya bisa diambil serbuk sarinya aja, benang sarinya aja. Serbuk sari ya? Serbuk sarinya aja, nggak bisa dipakai buat si betinanya. Oh, Jadi itu udah mandul, udah homo katanya. Udah homo. Jadi tingkat keberhasilannya itu sudah di bawah 0, sekian. LGBT. Jadi LGBT. Nah, ini usia yang sudah hampir matang. Ini diperkirakan 1 bulan ke depan sudah hampir matang. Kalau ini mau berbarengan matangnya, berarti sekitar 1 minggu ke depan kita kasih plastik ditutup. Jadi ditutup semua. Ntar jadi barengan matangnya. Atau kalau ini udah kelihatan berhasil dari silangan yang awal, ini langsung ditutup sama plastik. Jadi misalkan kalau ada serangga yang hinggap, itu tidak membawa atau benang sari yang lain atau serbuk sari yang lain. Oh, langsung ditutup aja. Jadi kayak selingkuh dia. Nah, jadi langsung tandain misalkan ini silangan Anthurium A kali Anthurium B. Lebih ditandain. Pak, dari pertama nikah nih, Pak. Abi nikah. Tadi pas nikah malam pertama sampai kayak gini, Pak, sampai masa panen gitu, Pak. Biasanya berapa lama, Pak? Sampai masa panen itu tergantung anthuriumnya. Kalau di jenis kuping gajah rata-rata itu 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Nah, baru bisa dipanen. Oke, ngambil tengah-tengah, jadi misalkan 5 bulan, 5 bulanan. 4,5 bulan, 5 bulan artinya. Ya. Terus dari itu, Pak, dari biji ketumbuh itu gini lah, Pak. sekitar 1 bulan. 1 bulan itu baru kecambah, berupa kecambah. Ay, Bapak biasanya kalau misalkan jual ukuran mana, Pak? Enaknya. Kalau enaknya sih kalau mau jual hasil dari silangan itu size-nya itu lebih udah kelihatan. Jadi kelihatan visualnya itu kayak gini nih. Nah, Oh, iya. dia udah ukuran segede gini. Dari tadi, Pak, dari biji ukuran Nah. sini, Pak, jadi berapa lama, Pak? Ini kurang lebih 1,5 tahun. Tahun setengah. Nah, dari awal kita nyilang. Tahun setengah. Oh, dari awal nyilang. Ya, dari awal nyilang. Kalau dari biji mungkin itu sekitar 1 tahun. 2 bulan ke setahun. Ya. Tuh coy, setahun setengah Bapak nggak jual seberapa 200.000, ulah ditawar 5.000, kade. Terus 25.000 naon, kembang. Apa cuman tanaman katanya. Jadi ilmunya itu murah, Ilmunya murah, waktunya yang mahal. Oke. Hargai coy, dihargai, Pak. Nah, Tapi alhamdulillah sekarang mah ya, Pak. jadi ada yang sudah panen. Jadi kalau sudah matang, dia akan keluar dari bunganya ini, dari apa ini namanya ya kalau ilmiahnya itu? Dari anunya pokoknya. Ini kayak gini. Jadi di bagian biji ini, kalau PCI rata-rata itu 1 sampai 2 biji. Ini Kayak berapa gini. lama, Pak? Ini berapa lama jadi kayak gini, Pak, matang, Pak? Ini kalau PCI lebih lama. Ini 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan dari penyilangan. Nih kayak gini. Lumayan ya. Nih ada biji. Nih rata-rata PCI itu 2 biji. Jadi ini yang udah mateng. Sebetulnya ini sudah siap dipanen, atau kita panen aja. Oh, siap. Saya bantuin, Pak. Atau kita panen aja. Pak, minta boleh, Pak? Jangan. Nungguin setahun beli. Ini tuh silangan PCI kali kuping gajah. Jadi kuping gajahnya ntar masih dirahasiakan. Buat giveaway, Pak. Buat giveaway. Nih bayangin aja nih segede gini
Ini masih ada yang keluar ya Pak? Udah habis. Udah habis. Nah, Oh. jadi supaya barengan itu fungsinya si Plastik. plastik ini buat biar barengan bijinya matang. Ini satu kayak gini biasanya berapa ribu? Nyampe 1.000? Enggak, kalau satu Tongkol? tongkol gini kalau misalkan full dia bisa 1.500 biji. Kalau ini hanya separohnya. Berarti sekitar 500-750 biji ya. Itu ada yang bisa apa maksudnya mempengaruhi memfaktori bisa full sampai atau cuma setengah? Nah, faktornya itu dari penyilangan yang tadi yang awal. Jadi penyilangannya itu kita harus steril. Kalau pakai tangan itu usahakan tangan itu bersih karena kan manual. Jadi kalau misalkan kita pakai alat si benang serbuk sarinya dipisahin dulu ke kertas atau ke tempat ke alas. Nah, baru kita ambilin dengan cara sama si koas atau kapas. Kita tempelin pelan-pelan. Jadi besoknya lagi diulang lagi. Nah, tingkat keberhasilan biji itu tergantung kita dari penyilangan awal ke rutinitasan, misalkan diulang lagi ke keesokan harinya. Oh, padahal sepele ya Pak? Iya, Tapi mempengaruhi banget. mempengaruhi. Ini Pak, saya pengen Pak. Boleh. Makasih dulu Pak. Sama-sama. Pakai sama-sama ya. Oke Pak, tadi ada yang nanya nih Pak. Ada yang nanya kalau misalkan dari varigata nih Pak. Untuk bikin Kalau varigata. kita nyetak varigata, terutama kan di jenis anthurium, kita bisa gunakan kalau tanaman gitu. Di rumah itu ada tanaman varigata misalnya kayak wife of love atau papilaminum atau jenis-jenis anthurium yang varigata lainnya. Nah, kita buat nyetak si varigata itu usahakan si serbuk sarinya itu yang kita ambil. So, jadi serbuk sarinya Nah, yang varigata diambil ke yang lain. lendir. Oh, jadi yang ngambilnya itu yang serbuk varigatanya. Nah, itu tingkat keberhasilannya itu sekitar 50%. Kalau misalkan si varigatanya ada di papilaminum, itu tingkat keberhasilannya itu di atas 70%. Oh, jadi kalau misalkan yang lendirnya yang varigata itu tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi. Lebih Oh, tinggi. jadi kalau misalkan yang lendirnya Terus genetik kalau misalkan genetik si tanaman itu sendiri juga hasil hybridnya itu lebih kuat di indukannya itu yang kita silangnya. Kalau gen jantannya itu hanya membuahi itu sekitar 50%. Mau varigatanya atau bentuk visual indukannya misalkan yang kita bawa misalkan PCI, nah itu 50% gen PCI-nya yang dibawa. Kalau misalkan di betinanya ada di PCI atau di kuping gajah di anthurium yang lain, nah itu bisa di atas 70%. keren. Lebih tinggi tingkat keberhasilannya ketimbang kita ngambil serbuk sarinya. Wah, Bapak Atono, hatur nuhun banget. Hanuktis. Aduh. Oke Pak, kira-kira untuk teman-teman yang ikut nonton ini, ikut ngobras ini, biasanya nih yang jadi kendala untuk kita yang awam apa Pak? Tahu nggak Pak? Ini biasa. Kalau jawabannya mah udah ketebak. Apa Pak? Kalau buat yang muda-muda mah satu pemalas. Saya Nah, jadi terus tidak mau misalkan kayak sharing tentang tanaman, kita datangin misalkan kayak ke Pak Greg atau ke Pak ahli-ahli botani yang lain, kita datengin, kita minta arahan atau petuah beliau. Jadi mereka pun tidak akan pelit sama ilmu, bahkan mungkin generasi next Indonesia yang akan datang tentang tanaman ada generasi. jadi inget ini Pak Gerek teh Miham Bali Pak. Benar. Teknia X kali ini kali ini. Nah, itu mah udah tingkatannya udah lebih jenius. Ini kali ini hasilnya ini kali ini. Oh, tidak. Lagi. Itu diulangi 100 kali saya enggak masih enggak ngerti siapa juga. Ya, apalagi kan kayak itu kan kode. Misalkan William sih kasih kodenya WL, kali ini misalkan ST Lobum. Jadi apalagi kalau rumusnya udah kayak gitu, orang awam buat kayak kita ini apa kodenya, mesti kita mesti ditanya dulu. Yang saya pikirin nih Pak, pas lihat rumusnya yang panjang,
Ini tadi satu rumus aja berapa tahun? Setahun setengah ya? Setahun ya? Tadi itu setahun lah Pak. Setahun setengah. Setahun setengah ya. Ini tuh rumusnya panjang Pak. Ini XA dari X itu jadi kan X sama A udah setahun setengah. Ini kali ini lagi berapa tahun lagi? Ini kali ini berapa tahun lagi? Hasilnya sini berapa tahun lagi? Ya rata-rata kayak sekarang yang lagi rame gitu kayak Java Beauty itu rata-rata di atas 5 tahun karena udah generasi keempat kelima dari hybridnya, dari hasil persilangan yang mana gitu. Makanya ya Pak, usaha mah gampang dikhianati hasil. Nah, tergantung kita mau terjun itu satu kategori aja, sabar aja dulu. Satu kategori sabar. Oh, jadi minimal kita mah sabar. Sabar dulu. Sabar berusaha. menanti kita beli misalkan indukan kecil atau cuma satu daun, kita tungguin gede sampai berbunga, kan butuh waktu itu di atas 1 sampai 2 tahun. Baru itu juga masih bunga belum produktif, masih belajar, kita coba silang. Jadi kalau dia udah adaptasi dengan hasil silangan, nah dia tingkat keberhasilannya itu loh juga lebih tinggi. Oke, ada pesan lain nggak Pak? Kira-kira? Kalau pesan lain mah jangan malu jadi petani. Nah, satu yang mudah-mudahan jangan malu jadi petani. Dari turun-temurun dia mau kategorinya tani sayuran atau tani bunga atau tani buah-buahan. Karena itu negara kita itu udah negara udah negara paling subur lah di dunia. Ya, Mana ada nanam di Timur Tengah kayak apa? Aroid tengah gurun pasir gitu. Kalau kita data plus baru Jadi data kita mah itu Pak. udah diberkahi sama ya Tuhan itu, sama Allah itu ke satu tempat yang strategis. Makanya kalau yang muda-muda satu Nah, oke, sekarang teman-teman, tadi pesan yang terakhir itu kita itu jangan malu buat karya. Nah, berhubung di sini kita udah diperlihatkan apa tadi, udah ngobrol, udah lihat langsung gimana cara persilangan, dan persilangan itu bukan cuman persilangan. Kalau kata Bu Pritama ini teh karya ya Pak, Iya, karya seni. karya. Nah, makanya dari itu mari kita bikin karya ya Pak. bikin karya. Itu develop saya ya Pak. Bener. Oke, siap, hatur nuhun semuanya. Bapak Tono hatur nuhun pisan ilmunya. Sama-sama. Hatur nuhun pisan Bapak, moga-moga usahanya makin lancar, makin berkembang, Amin. barokah ya Pak. Amin. Dan teman-teman semuanya, hatur nuhun udah mau mengikuti acara ini, mau menonton video ini, dan insya Allah video sekarang mah kuncinya bermanfaat. insya Allah video sekarang mah manfaat ya Pak. Manfaat ya Pak. Saya minta maaf banyak tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.